Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hulwato Soliha, NPM 18 12 11 011 051 dengan dosen pengampu Bapak Zulkarnain Ridwan SHMH. Baiklah, kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai pembelajaran selama 1 semester yang telah berlangsung dan evaluasi tentang simulasi persidangan yang telah terselenggarakan dari mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Negara. Selama perkuliahan yang dilakukan, kami bertatap muka melalui media Google Meet, sehingga proses pembelajaran berlangsung cukup kondusif. Penyampaian materi oleh Bapak Zulkarnain Ridwan SHMH dapat dipahami dengan mudah oleh mahasiswa. Selama perkuliahan berlangsung sebanyak 16 kali pertemuan, dalam mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Negara ada 5 materi yang telah disampaikan, yaitu 1. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang mana Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan, salah satunya adalah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, atau dalam penyebutan bahwa popular judicial review atau bisa juga disebut dengan pengujian konstitusional. Kewenangan untuk menguji konstitusional undang-undang ini dalam pandangan saya memiliki 2 fungsi. Pertama, bahwa esensi dari pengujian konstitusional adalah perkara-perkara konstitusional yang diuji di Mahkamah Konstitusi memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan masyarakat. Konstitusi tidak hanya menjadi dokumen tertulis yang dianggap suci. Yang lebih penting adalah bagaimana agar nilai-nilai konstitusi itu dapat menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Semangat konstitusi menjadi hidup dan dihidupkan oleh masyarakat. Singkatnya, fungsi pengujian konstitusional adalah menghidupkan nilai konstitusi dan konstitusionalisme. Kedua, dan ini berkaitan erat dengan topik yang kita bicarakan mengenai perbaikan kualitas pembuatan undang-undang, bahwa fungsi pengujian konstitusional merupakan ajang untuk harmonisasi peraturan perundang-undangan terutama dengan nilai-nilai konstitusi. Dalam bahasa Mahmud Yamin, Mahkamah Konstitusi yang dibentuk saat ini adalah untuk melakukan fungsi pembanding. Tentu yang dimaksudkan oleh Yamin dahulu tidaklah jauh berbeda dengan apa yang dilakukan sekarang, dengan pilihan rasa penggunaan bahasa yang berbeda. Pembanding ataupun pengujian pada intinya merupakan upaya untuk menimbang kadar yang tergantung dalam norma apakah sesuai dengan parameter konstitusional. Yang kedua, hukum acara sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar 1945. Definisi dan pengertian tentang lembaga negara sangat beragam. Tidak lagi bisa hanya dibatasi pada 3 lembaga: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam naskah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, organ-organ yang dimaksud ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisiti, hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ negara yang disebut baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah. Di tingkat pusat dapat dibedakan dalam 4 tingkatan kelembagaan, yaitu 1. Lembaga dibentuknya berdasarkan undang-undang dasar yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan keputusan presiden. Yang kedua, lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang diatur atau ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan keputusan presiden. Yang ketiga, lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang ditentukan lebih lanjut dengan keputusan presiden. Yang keempat, lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan menteri yang ditentukan lebih lanjut dengan keputusan materi atau keputusan pejabat di bawah menteri. Yang ketiga, hukum acara pembubaran partai politik, di mana pembubaran partai politik pun menjadi kewenangan MK.
Menteri mencabut status badan hukum partai politik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 pasal 45 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang pembubaran partai politik. Dan kewenangan MK lainnya ada pada materi selanjutnya, yaitu hukum acara sengketa perhitungan hasil pemilihan umum, dan yang terakhir yaitu hukum acara pemakzulan presiden atau wakil presiden. Diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan tidak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yaitu subtema yang pertama tentang sejarah Mahkamah Konstitusi. Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi ini diawali dengan diadopsinya ide MK dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 24 ayat 2, pasal 24C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 November 2001 dan memiliki kewenangan sendiri. Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi ada 4 kewenangan dan 1 kewajiban. Mahkamah Konstitusi yang telah ditentukan dalam Undang-Undang 1945. Perubahan ketiga pasal 24C ayat 1 tentang 1. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dan yang kelima, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya yaitu subtema yang saya sukai, yaitu tentang simulasi persidangan. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang hukum acara MK. Hukum acara MK ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu hukum acara bersifat umum dan khusus. Ketentuan hukum acara umum mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, yaitu ketentuan tentang persidangan, syarat permohonan, dan perihal putusan. Ketentuan dalam hal persidangan di MK misalnya, MK memberikan mengadili dan memutus dalam sidang pleno yang dihadiri oleh seluruh hakim. Praktik sidang kali ini kami diberikan kesempatan untuk bisa merasakan bagaimana tata cara beracara di Mahkamah Konstitusi. Sebelum memasuki tahap persidangan, kami diharuskan membuat gugatan yang akan diajukan ke MK tentang pengujian undang-undang. Saat simulasi sidang berlangsung, kami berperan sebagai pemohon sekaligus termohon. Ada juga yang berperan menjadi panitera, 3 orang hakim konstitusi, para ahli yang diminta oleh para termohon dan pemohon saat simulasi sidang berlangsung. Dengan adanya praktik sidang ini, saya dapat merasakan manfaat dari materi yang telah disampaikan secara langsung oleh Bapak Zulkarnain Ridwan SHMH. Yang saya dapatkan selama perkuliahan ini tidak hanya berupa materi saja tentang peradilan tata negara, tetapi juga dapat mempraktikkan langsung secara lengkap, jelas dengan pembuatan berkasnya, dan dapat beradu argumen di muka simulasi persidangan. Pada simulasi sidang dan berkas yang kami buat tentunya terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan. Sebelum saya menyampaikan kekurangan dan kelebihan dari permohonan yang kami ajukan, saya akan menyampaikan terlebih dahulu permohonan pengujian material terhadap sebagian frasa dan kata dalam pasal 40 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap pasal 28D ayat 1 dan 28F Undang-Undang 1945, yang mana pengujian materi ini merupakan bagian dari pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan telah sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi pada pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 1945, pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Mahkamah Konstitusi, dan pasal 29 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 48 tahun 2019 tentang kekuasaan kehakiman. Kerugian konstitusional yang pemohon ajukan
mengakibatkan masyarakat kesulitan mendapatkan informasi serta tidak dapat menggunakan jaringan internet. Kemudian pada tanggal 21 Agustus 2019, pemerintah resmi memblokir jaringan internet di Papua. Masyarakat di Papua sama sekali tidak dapat mengakses internet untuk mendapatkan informasi dan melakukan aktivitas lainnya yang menggunakan jaringan internet. Kerugian potensial ini berdasarkan atas kejadian pemblokiran internet di Papua dapat dikhawatirkan ke depannya pemerintah menjadikan pemblokiran internet ini sebagai suatu tren untuk menekankan kericuhan di masyarakat. Pemblokiran yang dilakukan oleh pemerintah ini telah melanggar hak asasi manusia dari masyarakat Papua dan tidak tepat jika dikatakan untuk menekan penyebaran berita hoax. Berikut kelemahan dan kelebihan pada berkas permohonan yang kami ajukan. Kelemahan kami yaitu 1. Pada bagian legal standing pada kerugian konstitusional pemohon tidak ada yang merasakan secara langsung. Yang kedua, sumber data yang kami peroleh itu dengan teknik wawancara, namun wawancaranya hanya dilakukan dengan satu orang subjek yang merasakan kerugian konstitusional secara langsung. Namun wawancara hanya dilakukan dengan satu orang subjek yang merasakan kerugian konstitusional. Sumber data lebih banyak diperoleh dari hasil riset melalui internet atau berita. Nah, kemudian kelebihan yang ada pada berkas kami saat simulasi sidang yang kami lakukan pun 1. Berkas kami menarik atensi publik. 2. Kerugian yang disampaikan sangat relevan dengan dampak yang dialami oleh masyarakat Papua karena adanya pasal Aquo. Nah, di dalam posita pasal 40 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE ini telah melanggar hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kemudian, alasan hakim dapat menerima gugatan kami atau permohonan kami yaitu 1. Secara keseluruhan berkas yang kami ajukan, narasi yang kami sampaikan telah menjelaskan kekurangan pasal 40 ayat 2 huruf A Undang-Undang ITE. Yang kedua, bagian legal standing kerugian konstitusional dan kerugian potensial telah dijelaskan dengan baik di berkas maupun pada saat persidangan. Dan yang ketiga, argumen yang disampaikan pada saat persidangan dan dalam menyanggah argumen termohon sudah cukup kuat. Kesan dan pesan saya dalam mengikuti mata kuliah hukum acara peradilan tata negara ini sangat-sangat berkesan sekali karena manfaat dan materinya bisa diterapkan secara langsung. Terima kasih. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya selama mengikuti mata kuliah hukum acara peradilan tata negara ini tentunya sangat berkesan dan menambah pengalaman serta wawasan yang telah saya dapatkan. Terima kasih Bapak atas materinya selama ini. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia kuat